Saya ingin Anda membayangkan sebuah situasi. Anda sedang duduk bersama timon atau rekan kerja. Mereka membicarakan topik yang sebenarnya Anda tidak setuju. Mungkin mereka menjelekkan seseorang atau membicarakan ide bodoh yang jelas-jelas salah. Jauh di dalam hati, Anda ingin berkata, itu salah, atau saya tidak setuju. Tapi, apa yang Anda lakukan? Anda tersenyum, Anda mengangguk, Anda tertawa kecil, walau tidak ada yang lucu. Anda mematikan suara hati Anda demi menjaga suasana. Anda takut jika Anda bicara jujur, mereka akan menatap Anda dengan aneh. Anda takut tidak diajak lagi. Anda takut dibenci. Selamat, Anda baru saja melacurkan integritas Anda demi validasi murahan. Selamat datang kembali di Rombak Mental. Hari ini, kita akan membahas sebuah penyakit yang mungkin sedang membunuh karakter Anda secara perlahan. Penyakit ini bernama The Nice Guy Syndrome, atau sindrom orang baik. Banyak dari Anda dibesarkan dengan nasihat. Jadilah anak baik, jangan bikin masalah. Buat orang lain senang, kedengarannya mulia bukan? Tapi, mari kita bedah realitanya. Jika Anda baik kepada semua orang hanya karena Anda takut mereka marah, Anda bukan orang baik, Anda adalah pengecut. Jika Anda selalu berkata ya, padahal hati Anda berkata tidak, Anda bukan orang yang suka menolong, Anda adalah pembohong. Di pembahasan kali ini, saya akan mengajarkan Anda satu keterampilan yang paling ditakuti oleh orang lemah, tapi dikuasai oleh setiap pemimpin besar dalam sejarah. Seni dibenci orang. Saya akan tunjukkan kenapa dibenci adalah tanda bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang benar, dan kenapa berusaha disukai semua orang adalah jalan tol menuju kehancuran diri. Siapkan mental Anda. Kita akan membunuh sifat people pleaser di dalam diri Anda hari ini. Mengapa kita begitu takut dibenci? Mengapa tatapan sinis dari orang lain bisa membuat jantung kita berdegup kencang, sioliola kita akan mati? Jawabannya ada di DNA purba kita. Ribuan tahun lalu, jika Anda dibenci oleh suku Anda diusir dari gua. Dan di zaman itu, sendirian, berarti mati, dimakan binatang buas, atau mati kelaparan. Jadi, otak kita berevolusi untuk mendeteksi penolakan sosial sebagai ancaman kematian. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kita tidak lagi tinggal di gua. Jika rekan kerja Anda tidak menyukai Anda tidak akan dimakan harimau. Jika netizen menghujat Anda tidak akan mati kelaparan. Namun, software otak Anda belum diupdate. Anda masih merespon penolakan sosial dengan kepanikan yang sama seperti manusia purba. Anda menjadi budak insting. Anda hidup dalam ketakutan bayangan. Inilah yang disebut Alfred Adler, seorang psikolog ternama, sebagai akar ketidakbahagiaan manusia. Adler berkata, semua masalah adalah masalah hubungan interpersonal. Anda tidak bahagia bukan karena Anda miskin atau jelek. Anda tidak bahagia karena Anda hidup berdasarkan naskah orang lain. Anda membeli baju yang tidak Anda suka demi membuat orang lain kagum. Anda mengambil jurusan kuliah yang Anda benci demi membuat orang tua bangga. Anda tidak berani memulai bisnis karena takut ditertawakan teman. Anda hidup seperti tawanan perang di dalam hidup Anda sendiri. Coba lihat cermin. Siapa yang ada di sana? Apakah itu diri Anda yang asli? Atau itu hanyalah kumpulan kepingan harapan orang lain yang Anda tempelkan di wajah Anda? Orang yang mencoba berteman dengan semua orang, pada akhirnya tidak berteman dengan siapapun termasuk dirinya sendiri. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman fatal. Ada perbedaan besar antara menjadi nice atau manis, dan menjadi good atau baik. Si nice guy atau pemuas orang berbuat baik karena dia mengharap imbalan. Dia menolong Anda supaya Anda suka padanya. Dia tidak pernah marah karena dia takut konflik. Kebaikan, dia adalah transaksi. Dan ketika dia tidak mendapatkan validasi yang diharapkan, dia akan menyimpan dendam. Dia menjadi pasif-agresif. Dia adalah bom waktu yang menunggu meledak. Sebaliknya, seorang pria bernilai berbuat baik karena dia memiliki prinsip. Dia menolong Anda karena dia mampu, bukan karena dia butuh pengakuan. Dan inilah kuncinya. Pria bernilai berani berkata tidak. Dia punya batasan. Dia punya standar. Pikirkan tokoh-tokoh yang Anda hormati. Apakah mereka orang yang selalu tersenyum dan mengangguk? Tidak. Steve Jobs, Elon Musk, Jenderal Sudirman, Bung Karno. Mereka punya banyak pembenci. Mereka sering berkata tidak. Mereka sering membuat orang tersinggung demi mempertahankan visi mereka. Dan justru karena itulah kita menghormati mereka. Rumus kehidupan itu sederhana tapi kejam. Jika Anda ingin semua orang menyukai Anda tidak akan dihormati oleh siapapun. Jika Anda berani dibenci demi prinsip Anda akan dihormati oleh orang-orang yang tepat. Pilihlah disukai oleh orang-orang bodoh atau dihormati oleh orang-orang hebat. Anda tidak bisa memiliki keduanya. Anda harus mengerti konsep separation of tasks atau pemisahan tugas. Ini adalah konsep dari psikologi Adlerian
yang sangat powerful. Dalam setiap interaksi, ada tugas Anda dan ada tugas orang lain. Tugas Anda adalah berbuat jujur, bekerja keras, dan menyampaikan kebenaran. Tugas orang lain adalah merespon tindakan Anda. Apakah mereka suka? Apakah mereka benci? Apakah mereka marah? Itu adalah tugas mereka. Itu di luar kendali Anda. Masalah terbesar people pleaser adalah mereka mencoba mengerjakan tugas orang lain. Anda mencoba mengontrol perasaan orang lain. Anda tidak mau mereka marah. Anda tidak mau mereka kecewa. Itu adalah bentuk kesombongan. Anda pikir Anda Tuhan yang bisa mengatur emosi semua orang? Lepaskan beban itu. Jika seseorang membenci Anda karena Anda jujur, itu masalah mereka, bukan masalah Anda. Biarkan mereka mengurus emosi mereka sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke solusi praktis. Bagaimana cara keluar dari penjara ini? Anda harus siap memasuki fase yang saya sebut the villain arc, atau fase menjadi penjahat. Tenang, ini bukan berarti Anda jadi kriminal. Ini berarti Anda harus menerima fakta bahwa di dalam cerita orang lain, Anda akan menjadi tokoh jahat, dan itu tidak masalah. Langkah pertama adalah latihan berkata tidak tanpa alasan. Perhatikan diri Anda. Biasanya kalau Anda menolak ajakan teman, Anda memberi alasan panjang lebar. Aduh sorry bro, gue nggak bisa ikut. Kucing gue sakit, motor gue mogok, nenek gue batuk. Stop, itu tanda Anda lemah. Anda merasa bersalah karena memprioritaskan diri sendiri. Mulai hari ini, cobalah berkata tidak dengan singkat. Gak bisa bro, atau maaf, saya nggak tertarik. Tanpa penjelasan, tanpa minta maaf berlebihan. Lihat apa yang terjadi. Dunia tidak akan kiamat. Justru mereka akan mulai melihat Anda sebagai orang yang punya pendirian. Langkah kedua adalah mencari konflik kecil. Jangan lari dari ketidaknyamanan. Jika kasir salah memberi kembalian, tegur dengan sopan tapi tegas. Jika teman memotong pembicaraan Anda, katakan tunggu, saya belum selesai bicara. Latihlah otot keberanian Anda di hal-hal kecil. Lama-lama, Anda akan terbiasa dengan ketegangan. Anda akan sadar bahwa konflik bukanlah akhir dunia, tapi bagian dari negosiasi kehidupan. Konflik adalah alat untuk mendewasakan hubungan. Hubungan yang tidak pernah ada konflik adalah hubungan yang palsu. Mari kita bicara tentang harga sebuah keaslian. Banyak orang bertanya, kalau saya jadi diri sendiri, nanti teman-teman saya pergi dong? Jawabannya, ya. Dan itu adalah berita bagus. Teman-teman yang pergi saat Anda mulai punya prinsip, bukanlah teman. Mereka adalah parasit yang selama ini menempel karena Anda mudah dimanfaatkan. Biarkan mereka pergi. Itu adalah seleksi alam. Saat Anda berani menjadi diri sendiri, Anda akan kehilangan banyak teman palsu, tapi Anda akan mulai menarik teman yang asli. Teman yang menghargai Anda karena karakter Anda, bukan karena kepatuhan Anda. Ingatlah ini, tidak ada patung yang didirikan untuk memuji seorang kritikus. Tidak ada orang sukses yang tidak punya haters. Jika Anda tidak punya haters, artinya Anda tidak melakukan sesuatu yang penting. Jika Anda tidak punya haters, artinya Anda terlalu membosankan. Haters adalah indikator bahwa Anda sedang mendaki gunung. Semakin tinggi Anda naik, semakin kencang angin bertiup. Jangan minta angin berhenti, tapi kuatkan pijakan kaki Anda. Saya akan memberikan analogi terakhir. Bayangkan Anda adalah sebuah mercusuar. Tugas mercusuar adalah berdiri tegak, diam, dan memancarkan cahaya. Mercusuar tidak berlari ke tengah laut untuk menyelamatkan kapal. Mercusuar tidak berteriak-teriak, minta diperhatikan. Dia hanya berdiri tegak dan bersinar. Kapal yang butuh cahaya akan mendekat. Kapal yang tidak butuh cahaya akan menjauh. Mercusuar tidak peduli. Dia tetap bersinar, jadilah mercusuar. Pancarkan prinsip Anda. Jangan redupkan cahaya Anda hanya karena ada orang yang silau. Kalau mereka silau, suruh mereka pakai kacamata hitam. Itu bukan urusan Anda. Saya akan menutup video ini dengan sebuah kutipan dari buku The Courage to be Disliked. Kebebasan adalah ketika Anda dibenci oleh orang lain. Kalimat itu terdengar aneh, tapi renungkanlah sedalam-dalamnya. Ketika Anda dibenci, itu artinya Anda sudah berhenti hidup untuk mereka. Itu artinya Anda sudah menunjukkan warna asli Anda. Itu artinya Anda sudah memutus rantai boneka yang selama ini mengikat tangan dan kaki Anda. Harga dari sebuah kebebasan adalah keberanian untuk tidak disukai. Apakah Anda siap membayar harganya? Mulai hari ini, berhentilah bertanya, apakah mereka suka saya? Ganti pertanyaannya menjadi, apakah saya suka diri saya sendiri? Apakah saya menghormati diri saya sendiri saat saya melihat cermin? Biarkan mereka bergosip. Biarkan mereka salah paham. Biarkan mereka kecewa karena Anda tidak lagi bisa dimanfaatkan. Fokuslah membangun kerajaan Anda sendiri. Fokuslah pada misi Anda. Singa tidak menoleh ketika anjing menggonggong. Elang tidak repot-repot menjelaskan kenapa dia terbang tinggi kepada ayam yang ada di tanah. Tugas Anda hari ini sangat sederhana, tapi sangat berat.
Identifikasi satu orang atau satu situasi di mana Anda selama ini berpura-pura setuju. Datangi mereka, katakan kebenaran. Katakan tidak, rasakan ketakutannya. Rasakan jantung Anda berdegup kencang. Dan lakukan saja. Rombak mental Anda, jadilah diri sendiri. Dan biarkan dunia menyesuaikan diri dengan Anda. Karena dunia ini milik mereka yang berani, bukan milik mereka yang baik.